manusia. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya konsep, prinsip, dan pendekatan. Ini banyak yang belum paham. Konsep. Konsep itu menurut KBBI adalah gambaran atau pengertian, kemudian proses gitu ya. Gimana sih konsep ini ada biar mudah dipahami itu. Biar mudah dipahami atau biar lancar. Kayak misalnya nih, kalian itu kalau misalnya ngadain acara pasti ada konsepan acaranya ya. Jadi kalian pasti mengkonsep dulu nih acaranya bakal kayak gimana biar mudah dipahami gitu ya. Makanya di KBB itu bisa jadi gambaran, pengertian, proses atau rancangan. Nah, konsep geografi ada, berarti kan konsep geografi itu gambaran geografi atau rancangan geografi biar si geografi ini mudah dipahami gitu ya. Ini konsep geografi. Nah, kalau kalian ngomongin konsep matematika, matematika juga punya konsep. Konsepnya ada kali, tambah, kurang, aritmatika dan sebagainya. Atau ketika kita membahas tentang konsep ekonomi itu pasti nggak jauh-jauh dari tukar menukar barang gitu ya, atau enggak tukar menukar barang, kemudian apa ya ekonomi itu? Jual beli dan sebagainya, itu konsep ekonomi. Nah, kalau di konsep geografi itu ada 10. Jadi konsep geografi ini lebih ke gambaran geografi atau rancangan geografi gitu ya, agar si geografi ini mudah dipahami atau inti dari geografi gitu. Jadi ada 10 konsep geografi ini. Aglomerasi berkaitan dengan pengelompokan fenomena geosfer. Di sini contohnya pengelompokan penduduk dan aktivitasnya di suatu daerah, daerah elit, kumuh, daerah perdagangan, misalnya 60% industri tekstil berada di Bandung. Ini aglomerasi itu kata kuncinya adalah pengelompokan. Ini ya kata kuncinya. Pengelompokan. Kata kuncinya adalah pengelompokan. Jadi, apapun fenomena geosfer yang berkelompok, atau nanti kalian menemukan fenomena yang berkelompok, misalnya industri tekstil itu berkelompok di Bandung, sekitar 90%-nya itu ada di Bandung gitu ya. Nah, itu adalah bisa digunakan atau dikaji menggunakan konsep geografi. Itu biar mudah dipahami. Kemudian, atau misalnya pertanian di Pulau Jawa itu 90%-nya ada di Jawa Barat misalnya. Nah, itu dapat dikaji menggunakan konsep aglomerasi. Yang kedua, pola. Pola ini berkaitan dengan susunan keteraturan. Jadi, kalau kalian ngomongin pola, berarti nggak jauh-jauh dari susunan keteraturan. Ada memanjang, kemudian memusat, ya, menyebar, dan sebagainya. Contohnya, pemukiman di rel kereta api itu polanya pasti memanjang, ngikutin rel kereta api. Nah, kajian itu bisa dikaji menggunakan konsep pola. Kemudian, atau contoh lainnya, pemukiman di daerah pegunungan itu cenderung memusat, gitu ya, karena mencari sumber mata air. Nah, itu berarti bisa dikaji menggunakan konsep pola. Yang ketiga ada lokasi, berkaitan dengan letak suatu tempat. Berkaitan dengan letak suatu tempat. Misalnya rumah kalian berada di dekat kuburan. Atau misalnya rumah kalian berada di antara misalnya ya pasar dan sekolah. Nah, itu lokasi. Kemudian ada yang namanya morfologi. Tadi aku jelaskan kan ya, morfologi itu selalu berkaitan dengan bentuk permukaan bumi dan segala prosesnya. Berarti morfologi ini nggak akan jauh-jauh nih dari bentuk atau bentak alam yang ada di muka bumi. Misalnya dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, kemudian lembah, atau jalanan yang naik turun gitu ya, itu kan morfologi. Ya, kemudian morfologi lainnya. Yang kelima, diferensiasi area. Diferen itu berbeda, area itu wilayah. Berarti adanya wilayah yang berbeda. Ketika ada wilayah yang berbeda, itu dapat dikaji menggunakan konsep diferensiasi area. Misalnya, perbedaan desa dan kota. Di desa itu cenderung homogen, di kota itu cenderung heterogen. Hal tersebut bisa dikaji menggunakan konsep diferensiasi area. Gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi.
ada yang namanya interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi, interaksi itu saling timbal balik ya, hubungan timbal balik. Interdependensi itu saling ketergantungan. Berarti interaksi dan interdependensi itu berkaitan dengan hubungan dan ketergantungan antar wilayah. Jadi kata kuncinya itu adalah hubungan dan ketergantungan antar wilayah. Misalnya hubungan desa dan kota. Desa itu sebagai hinterland bagi kota gitu ya. Kemudian kota menjadi memberikan fasilitas bagi desa. Itu kan berarti ada interaksi, ada hubungan timbal balik, ada saling ketergantungan karena kota tanpa bahan pangan itu nggak bisa hidup ya. Nah, itu bisa dikaji menggunakan konsep interaksi dan interdependensi. Kemudian yang ketujuh, ada yang namanya keterjangkauan. Terjangkau itu kan mudah gitu ya. Berarti kata kunci dari keterjangkauan itu adalah aksesibilitas. Berhubungan dengan sarana prasarana. Aksesibilitas, apapun yang berhubungan dengan aksesibilitas, misalnya jembatan, kemudian MRT misalnya ya, kemudian LRT, kemudian jembatan runtuh, atau misalnya Bandung Lembang itu aksesnya cuman bisa ditempuh pakai angkot misalnya dan sebagainya, itu bisa dikaji menggunakan keterjangkauan. Yang selanjutnya ada yang namanya jarak. Jarak itu berarti kan antara dua wilayah gitu ya. Misalnya jarak antara Bandung Lembang itu dapat ditempuh sekitar 15 kilometer. Nah, itu berarti dapat di dikaji menggunakan konsep jarak. Kemudian yang kesembilan ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini yang namanya juga kegunaan. Berarti apa? Manfaat. Ya, manfaat. Berarti di sini kata kuncinya adalah manfaat. Apapun yang ada manfaatnya itu bisa dikaji menggunakan nilai kegunaan ya. Misalnya daerah Lembang itu merupakan daerah yang subur gitu kan ya, tanahnya tuh bagus misalnya karena tanahnya regosol. Kemudian iklimnya juga bagus, curah hujannya juga bagus. Akhirnya daerah Lembang itu dimanfaatkan sebagai daerah penghasil sayur-sayuran gitu ya, atau teh, kopi, dan sebagainya. Nah, berarti hal tersebut dapat dikaji menggunakan nilai kegunaan, gitu ya. Yang terakhir ada keterkaitan ruang. Tadi aku selalu bahas ya, ruang itu pasti berhubungan dengan tempat ya, ruang tuh keterkaitan. Berarti ada tempat yang saling terkait, ya, satu tempat dan tempat yang lainnya yang tidak terpisahkan. Berarti ini kata kuncinya apa? Keterkaitan ruang. Ruang itu tempat, berarti ada tempat yang saling terkait. Contohnya, kebakaran hutan di Riau kemarin, tuh asapnya itu bisa mencapai ke daerah-daerah lain yang mengganggu gitu ya. Atau misalnya banjir di Jakarta. Itu karena kiriman, ada banjir kiriman juga dari Bogor misalnya dan sebagainya. Itu keterkaitan ruang. Jadi teman-teman untuk memahami konsep ini itu cukup dengan kata kuncinya aja ya. Kita pahami konsepnya seperti apa, nanti kalau kita paham, kita akan bisa menjawab soal-soal konsep ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya lebih ke dekingnya aja biar gampang buat ngafalinnya gitu ya. Tapi itu juga nggak terlalu spesifik sih kalau kata aku, lebih baik banyak-banyak banyak-banyak belajar aja gitu. Aglomerasi tadi pengelompokan, pola itu susunan keteraturan, lokasi itu letak, morfologi bentuk muka bumi, diferensiasi area perbedaan wilayah, interaksi interdependensi itu hubungan ketergantungan antar wilayah, keterjangkauan aksesibilitas, jarak gitu ya antara dua wilayah, nilai kegunaan itu manfaat, keterkaitan ruang itu tempat yang saling terkait. Ya, nah kita ada contoh soalnya nih di SBMPTN ini selalu keluar ya konsep, prinsip, dan pendekatan. Konsep geografi yang cocok digunakan untuk menganalisis terputusnya pelayanan publik akibat runtuhnya jembatan Mahakam di Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur adalah titik-titik-titik. Coba ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira konsep geografi apa nih yang cocok digunakan untuk mengkaji terputusnya pelayanan publik akibat runtuhnya jembatan? Ada yang bisa? Ini soal-soal tipe SBMPTN ya, SBMPTN 2012. Ayo, siapa? Halo?
Halo? Iya, Kak. 1, 2, 3 enggak, Kak? Ayo, ada yang lain? Liana. Itu apa jika semua jawaban benar? Ada yang lain? Nih, tadi aku bilang konsep geografi yang cocok untuk digunakan menganalisis terputusnya pelayanan publik akibat runtuhnya jembatan Mahakam di Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Nih, untuk menganalisis terputusnya pelayanan publik. Kalian cari kata kunci di soalnya, kata kuncinya itu terputusnya pelayanan publik ya. Itu menggunakan konsep apa? Berarti pelayanan publik itu berhubungan dengan aksesibilitas atau sarana prasarana. Konsep geografi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana atau keterjangkauan gitu ya, itu konsep apa? Konsep keterjangkauan. Kalau lokasi, dia itu letak suatu tempat. Di sini nggak ada yang menjelaskan letak gitu. Terus diferensiasi area itu kan perbedaan wilayah gitu ya. Di sini nggak ada yang menjelaskan perbedaan wilayah. Distribusi itu masuk ke prinsip, bukan konsep gitu ya. Nih, tinggal dicoret aja distribusi. Berarti yang benar itu adalah keterjangkauan. Jawabannya jika jawaban 4 saja yang benar. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Jadi kalian kalau menjawab soal-soal tipe kayak gini, ini memang ini adalah soal yang sulit ya karena hot ya, harus berpikir tingkat tinggi gitu menganalisisnya. Makanya di geografi itu aku selalu tekanin, kalian harus cari kata kuncinya, kemudian kalian lihat kata kunci tersebut masuk ke kemana gitu. Tadi kan keterjangkauan kata kuncinya aksesibilitas ya. Terus di sini juga di soal juga kata kuncinya aksesibilitas juga nih, terputusnya pelayanan publik. Berarti kan aksesnya terputus gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang 4 saja yang benar. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak kita lanjut ke prinsip geografi. Nah, prinsip itu kan kalau di KBBI itu adalah asas dijadikan untuk bertindak gitu ya, sama di prinsip geografi juga. Jadi kalian kalau misalnya punya prinsip hidup gitu kan ya, prinsip saya mah pokoknya selalu membanggakan orang tua sebelum menikah misalnya. Berarti ketika kalian akan bertindak itu kalian selalu ingat prinsip kalian kan. Nah, sama di prinsip geografi juga. Ada asasnya gitu ya, ada prinsip geografi. Ada yang namanya prinsip distribusi, menjelaskan fenomena geosfer berkaitan dengan distribusi tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ingat, distribusi atau persebaran. Berarti kata kuncinya prinsip distribusi ini dia untuk menjelaskan fenomena yang tidak merata. Tidak merata atau tersebar gitu ya. Itu kata kuncinya. Yang kedua, interrelasi atau keterkaitan, menjelaskan tentang adanya hubungan manusia dengan fenomena alam. Berarti, nah ini ada yang kurang nih, hubungan manusia dengan fenomena alam atau fenomena alam dengan fenomena alam dengan fenomena alam atau keduanya gitu. Jadi intinya interrelasi atau keterkaitan ini adanya hubungan antar fenomena alam. Misalnya ketika terjadi banjir yang disebabkan oleh gundulnya hutan di hulu gitu ya, itu menggunakan interrelasi atau kotornya sungai gitu ya, sungai yang kotor akibat manusia yang membuang limbah sembarangan. Itu interrelasi, ada keterkaitan antara sungai yang kotor dengan pembuangan limbah oleh manusia. Atau misalnya kebakaran hutan akibat iklim misalnya ya, kekeringan. Nah, itu ada interrelasi, ada keterkaitan antara kebakaran hutan dengan iklimnya gitu, panas gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya deskripsi atau penggambaran. Namanya juga penggambaran atau namanya juga deskripsi gitu ya. Berarti kata kuncinya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan, menggambarkan fenomena alam. Digambarkannya bisa lewat teori, bisa lewat tabel, bisa lewat grafik, atau
penggambaran-penggambaran lainnya. Itu deskripsi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya korologi. Korologi ini gabungan dari 3 prinsip di atas. Jadi fenomena alam ini harus dilihat dari persebarannya, dari interrelasinya, kemudian dari deskripsinya seperti apa. Contohnya kayak corona nih sekarang. Corona itu kan dilihat ya persebarannya seperti apa. Kemudian keterkaitannya nih dengan perilaku manusia atau dengan alamnya juga. Itu seperti apa misalnya kayak manusianya nggak bisa jaga kesehatan, nggak bisa jaga kebersihan. Kemudian misalnya lingkungannya kotor gitu ya dan sebagainya. Itu ada keterkaitannya nih dengan persebaran COVID-19. Kemudian deskripsi digambarkanlah menggunakan grafik, diagram, peta, tabel mengenai si COVID-19 ini. Ada yang PDP berapa, ada yang ODP berapa gitu kan ya. Kemudian ada lagi yang positif atau yang udah sembuh dan sebagainya itu digambarkan. Itu korologi. Jadi menggunakan 3 prinsip di atas gitu ya secara komprehensif. Nah, Dita, Indah, Desi, konsolidasi ini dekingnya aja biar gampang paham. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Kejadian banjir longsor sering terjadi di Manado berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu yang sudah gundul. Prinsip geografi yang diterapkan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, ini udah ada pembahasannya nih, aku lupa ya. Malah disimpan di sini gitu. Nah, di sini ada kata kuncinya. Ingat, geografi itu harus cari kata kunci di soal, ya. Kata kunci kejadian banjir dan longsor berkaitan dengan daerah hutan di wilayah hulu. Tadi prinsip yang menjelaskan adanya keterkaitan itu prinsip apa? Prinsip interrelasi gitu ya. Makanya jawabannya adalah yang C. Karena kalau distribusi itu persebaran. Di sini nggak ada menjelaskan persebaran yang tidak merata. Nah, persebaran tidak merata itu kan contohnya kayak persebaran sumber daya alam, persebaran flora dan fauna. Nah, di sini nggak ada menjelaskan persebaran gitu, kecuali kejadian banjirnya tersebar dan longsornya tersebar. Nah, mungkin bisa aja persebaran ya, tapi kan ini nggak dijelaskan gitu ya. Korologi juga enggak, karena tidak dijelaskan juga secara komprehensif gitu ya. Di sini cuma dijelaskan adanya kaitan antara banjir yang terjadi dengan hutan di wilayah hulu yang sudah gundul gitu ya. Kemudian korelasi itu nggak ada, kita coret aja korelasi. Deskripsi ini juga tidak dijelaskan ya. Di sini lebih ke ditekankan adanya keterkaitan ya antara terjadinya banjir dengan wilayah hutan yang sudah gundul. Makanya jawaban yang lebih tepat itu yang interrelasi. Yang C. Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya. Oke, kalau paham kita lanjut ke pendekatan. Terakhir, pendekatan. Nah, yang membedakan geografi dengan mata pelajaran lainnya gitu ya, dengan ilmu-ilmu lainnya itu adalah geografi selalu menggunakan pendekatan ini, pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks kewilayahan. Jadi pendekatan itu lebih ke sudut pandang dalam pemecahan masalah. Nah, di geografi gimana sudut pandang dalam pemecahan masalahnya? Ada 3. Pendekatan ke ruangan ini untuk memecahkan masalah lingkungan fisiknya. Yang menekankan adanya pembahasan fenomena geosfer yang hanya membahas tentang keadaan fisik atau alam saja. Jadi kalau misalkan ada fenomena yang eh, fenomena yang berkaitan dengan alam atau fisik gitu ya, itu dipecahkannya sudut pandangnya itu menggunakan pendekatan ke ruangan. Contohnya, misalnya terjadi tsunami atau misalnya terjadi gempa bumi. Nah, kasus-kasus tersebut dapat dipakai pendekatan ke ruangan gitu ya. Jadi si pendekatan ke ruangan ini kuncinya fisik atau alam saja. Ya, fisik atau alamnya saja. Kemudian ada yang namanya pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Dia mengkaji interaksi kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya. Tadi berarti interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Mengkaji. Jadi kalau misalnya ada kasus kayak tadi, banjir atau longsor yang disebabkan oleh adanya hutan gundul di wilayah hulu gitu ya. Berarti kan hutan gundul di wilayah hulu itu kan disebabkan oleh manusia ya. Berarti ada keterkaitan nih antara interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya atau lingkungan alamnya. Nah, itu bisa dikaji menggunakan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Yang ketiga, kompleks kewilayahan. Ini menekankan adanya karakteristik suatu wilayah yang lebih menekankan diferensiasi area atau perbedaan area gitu ya, perbedaan karakteristik
suatu wilayah. Nah, misalnya banjir. Banjir di Jakarta itu dia dilihat tuh dari keruangannya, dari fisiknya gitu ya, kenapa bisa banjir. Kemudian dilihat juga dari interaksi manusianya dan dilihat juga dari perbedaan areanya. Bisakah si banjir ini tuh kiriman dari Bogor gitu ya, yang daerahnya lebih tinggi dari Jakarta gitu ya. Kan Bogor tuh suka hujan gitu ya. Karena adanya kiriman akhirnya Jakartanya banjir gitu. Pokoknya kompleks kewilayahan itu lebih ke adanya perbedaan area. Berarti ada interaksi dengan wilayah lainnya gitu. Enggak satu wilayah doang. Itu kompleks kewilayahan. Jadi tadi intinya ke ruangan itu fisik dan alamnya saja, ke lingkungan itu kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya ada interaksi gitu ya. Kompleks kewilayahan itu lebih komprehensif dan adanya perbedaan wilayahnya gitu. Adanya wilayah lain yang ikutan. Gitu. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, mana contoh soalnya? Nah, perencanaan ada yang bukan ini nggak? Bentar, kita cari. Mana ya? Nah, ini aja deh. Perencanaan penataan kota sangat tepat jika dilakukan melalui penetapan pendekatan ke ruangan. Sebab pendekatan ke ruangan mengedepankan analisis pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien di suatu wilayah. Kita lihat pembahasannya. Perencanaan penataan kota sangat tepat jika dilakukan melalui penetapan pendekatan ke ruangan. Benar, kenapa? Karena perencanaan kota itu dia harus dilihat juga dari lokasinya, kemudian dari tanahnya, ya, kemudian dilihat apakah di lokasi tersebut bisa dibangun sebuah kota atau tidak gitu ya, sumber air bersihnya gimana dan sebagainya. Itu kan lebih ke alam atau fisiknya. Kemudian yang ketiga, pendekatan ke ruangan alasannya pendekatan ke ruangan mengedepankan analisis pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien di suatu wilayah juga betul karena mengacu pada lokasi, aksesibilitas dan interaksi. Alasan benar, pernyataan benar. Nah, cara tahu ada sebab akibatnya kayak gimana? Biasanya nih ya, kalau Kak Chandra itu biasanya pakai dibacanya tuh dari alasan, kemudian pakai maka, baca ke atas. Jadi pendekatan ke ruangan mengedepankan analisis pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien di suatu wilayah, maka perencanaan penataan kota sangat tepat dilakukan menggunakan penataan pendekatan ke ruangan. Itu ada sebab akibatnya gitu. Nyambung gitu ya. Jadi ada sebab akibat. Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan sebab akibat. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang A, gitu. Jadi ingat aja pendekatan itu tadi yang ke ruangan ada yang ke ruangan itu dia fisiknya saja, kemudian yang ke lingkungan itu ada interaksi dengan manusianya, dan yang ketiga itu ada kompleks kewilayahan itu ya, ada diferensiasi areanya. Gitu, paham? Paham, Kak. Kak, ada yang tanya. Oh, mana? Kak, izin bertanya, kalau misalnya korologi harus lengkap dari distribusi, interrelasi, sampai deskripsi, nah apakah dalam korologi harus juga menyertakan tabel, grafik, atau peta? Takutnya nanti jika jawabannya korologi, tetapi melihat di soal ada tabel dan grafik, jadi memilih deskripsi. Nah, ini ya. Itu, Kak. Nah, caranya gimana buat tahu apakah si ini tuh deskripsi atau korologi gitu ya. Nah, yang soal kalau misalnya ada lebih dari satu dari prinsip ya, lebih dari satu prinsip misalnya di dalam soal itu ada prinsip distribusi persebaran sumber daya alam dan ada deskripsinya juga misalnya ya. Deskripsi itu kan nggak harus tabel, grafik, dan sebagainya, tapi bisa juga cuma ngedeskripsiin aja. Misalnya sumber daya alam di Indonesia itu sangat
banyak bla 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 tersebar di mana. Nah, itu kan ada 2 prinsip ya, 2 prinsip, ada prinsip deskripsi dan ada prinsip, distribusi gitu, persebaran. Nah, itu otomatis jawabannya adalah korologi karena lebih dari 1 prinsip ya. Terus kalau misalnya ada tabel dan grafik di soalnya, itu cari lagi adakah prinsip yang lain selain tabel dan grafik tersebut gitu. Misalnya ada tabel dan grafik, terus di sana juga dijelaskan keterkaitan antara 2 fenomena itu, berarti kan ada 2 ya, ada deskripsi dan interrelasi. Berarti itu jawabannya pasti korologi gitu. Jadi korologi itu pasti memiliki 2 prinsip. Jadi 2 prinsip, lebih dari 1 prinsip atau komprehensif tadi gitu. Jadi cara jawabnya suka ada di soal kalau dia menjelaskan tentang menjelaskan 2 prinsip, kayak misalnya ada di tabel dan grafik, kemudian juga dia menjelaskan tentang persebarannya atau menjelaskan lagi tentang interrelasinya atau keterkaitannya gitu ya. Eee, itu bisa jawabannya korologi gitu. Jadi kalau misalnya cuman tabel dan grafik aja, ya itu berarti deskripsi gitu. Cuman menjelaskan aja mah berarti deskripsi. Tapi kalau kalian lihat lagi di situ ada prinsip lain, setelah tabel dan grafik, terus ada prinsip lain yang menjelaskan fenomena tersebut, itu korologi gitu. Gimana? Kejawab nggak? Iya, Kak, kejawab. Makasih, Kak. Katanya kejawab, Kak. Makasih. Masih Kak, terjawab banget. Oke, sip. Nah, habis ini aku akan share ya, share apa namanya, latihan soal mengenai konsep, prinsip, dan pendekatan geografi karena memang yang banyak keluar itu adalah yang 3 ini, konsep, prinsip, dan pendekatan. Tadi cara bedainnya konsep itu ya biar kita gampang memahami geografi gitu ya. Prinsip itu ketika kita mau bertindak itu pasti ke prinsip dulu gitu. Pendekatan itu cara pandang. Jadi nanti aku kirim di Telegram contoh soal SBMPTN-nya. Silakan kalian kerjakan. Besok kita bahas ya. Besok kita bahas mengenai soal-soal yang sudah kalian kerjakan ini, gitu ya. Sekalian kita masuk ke bab selanjutnya yaitu peta. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Cukup jelas. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, aku cukupkan dulu ya sampai sini. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.